Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan malam ini kita bertemu kembali dalam dialektika. Dan dialektika malam ini melanjutkan pembahasan kita tentang ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dari Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama. Teman-teman sekalian, pada perkuliahan sebelumnya saya baru mengungkapkan, kita baru membahas poin utama atau poin nomor 1 dari ekonomi demokrasi atau ekonomi kerakyatan yang dimukakan oleh Dr. Muhammad Hatta itu, dan sekarang saya ulangi kembali. Poin pertama itu adalah koperasi sebagai pilar ekonomi. Teman-teman sekalian, koperasi itu sebenarnya itu sudah menunjukkan adanya keberpihakan pada rakyat dan bukan misalnya memberikan keutamaan pada para kelompok-kelompok orang kaya yang misalnya menguasai, katakanlah misalnya ekonomi negara. Kalau kita lihat seperti sekarang ini, jadi ekonomi koperasi sebagai pilar ekonomi itu sebenarnya menunjukkan bahwa perhatian dari awal ketika misalnya Indonesia merdeka ini mencoba untuk bagaimana misalnya tidak ada kesenjangan yang sangat tinggi dan dalam antara pemilik orang-orang kaya, masyarakat tinggi, dan masyarakat misalnya biasa atau masyarakat bawah. Teman-teman sekalian, yang kedua dari ciri ekonomi yang dikemukakan, ekonomi kerakyatan atau ekonomi demokrasi itu adalah dia mengatakan istilahnya ekonomi sosialis. Ingat teman-teman, ya sosialisme di sini tidak seperti sebenarnya sosialisme yang seperti dipelajari Hatta di Barat atau di Belanda waktu itu, di mana misalnya ada seperti pertentangan antara ekonomi yang sifatnya sosialis dan kapitalis. Tapi kalau Dr. Muhammad Hatta ini mengatakan ekonomi sosialis yang humanis. Teman-teman sekalian, sifat humanis di sini itu sebenarnya sudah menjelaskan keberpihakan beliau pada masyarakat secara sama semuanya, tanpa harus membeda-bedakan misalnya kelompok atau golongan. Jadi masyarakat yang disebut sebenarnya ekonomi sosialis yang humanis itu oleh Hatta, ya supaya satu bentuk, upaya untuk membentuk suatu bentuk kesetaraan atau misalnya sosialisme yang berbeda dari sosialisme yang berkembang terutama sekali di Uni Soviet yang sering sekali disebut misalnya atau di negara-negara yang umumnya adalah negara-negara yang sifatnya komunis. Dan Dr. Muhammad Hatta dengan tegas menjelaskan bahwa ekonomi yang dia sebut sebagai ekonomi sosialis yang humanis itu adalah ekonomi yang berbeda dengan ekonomi yang berada baik misalnya pada kapitalisme atau sosialisme di negara-negara barat. Teman-teman sekalian, jadi ia mengusulkan, ya Hatta mengusulkan sosialisme yang menempatkan manusia sebagai fokus utama dan menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, jadi ekonomi humanis adalah ekonomi yang menekankan pada kesetaraan, kesamaan, dan kemanusiaan. Jadi sosialis yang sifatnya misalnya berkeadilan. Teman-teman sekalian, dan model ini diharapkan bisa menghindarkan sebenarnya kesenjangan antara kaya dan miskin. Jadi berupaya untuk misalnya memberikan kesetaraan, keadilan untuk semua warga negara. Jadi ekonomi yang selalu berupaya untuk menghindari adanya kesenjangan yang lebar atau terlalu tinggi antara yang memberikan peluang misalnya pada masyarakat tertentu, tapi misalnya agak mengabaikan masyarakat yang lain. Hal ini sepertinya sekarang memang terjadi di Indonesia ini, di mana sering sekali dikatakan hanya beberapa orang saja yang bisa menguasai kekayaan yang luar biasa jika dibandingkan misalnya dengan ratusan juta masyarakat Indonesia yang lain. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah peran negara dalam ekonomi. Dalam pemikiran Dr. Muhammad Hatta ini, ia percaya sekali bahwa segala urusan harus memainkan peran aktif dan mengatur ekonomi. Jadi negara harus berperan aktif dan mengatur ekonomi untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mencegah adanya monopoli. Teman-teman sekalian, apakah misalnya ini tidak dianggap misalnya bisa berbeda dengan kondisi kita sekarang? Apakah misalnya pemimpin-pemimpin yang akan muncul untuk pemilihan atau untuk presiden yang berikutnya itu tidak mencoba untuk misalnya menegakkan prinsip yang adil dan kesetaraan itu dalam ekonomi? Bukan hanya dalam ekonomi, tapi dalam kehidupan semua, misalnya di depan hukum atau di bagian-bagian kehidupan lain. Jadi negara dalam ekonomi yang kerakyatan itu adalah kekayaan yang dicoba misalnya didistribusikan secara adil dan mencegah adanya monopoli. Jadi monopoli misalnya baik pada tambang-tambang dan kekayaan negara, misalnya juga misalnya bagaimana misalnya pengusahaan tanah yang tidak adil ya sampai ke desa-desa. Saya misalnya seperti di desa saya
itu boleh dikatakan banyak sekali rakyat tidak mempunyai tanah untuk menanam sayur 1 meter pun, karena di belakang rumah itu semuanya sudah ada ditanami tanaman yang sebenarnya masyarakat di situ hanya bisa menjadi sebagai buruh tani. Ya, jadi ada perkebunan sawit yang sangat luas, hampir sepanjang. Ya, mulai misalnya dari Pariaman sampai ke perbatasan Sumatera Utara itu penuh dengan ya pemilikan dari ya orang-orang kaya. Mungkin hanya 1 orang keluarga dari Jakarta ini, dan masyarakat itu banyak sekali yang tidak memiliki tanah 1 meter pun untuk bisa menanam sayur atau keperluan lain, karena di belakang rumahnya itu sudah ada kebun sawit. Teman-teman sekalian, keadilan memang diperlukan, dan saya pikir sekarang salah satu sebenarnya yang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana misalnya keadilan ekonomi itu seperti dikatakan oleh Dr. Muhammad Atta, perlu dikembalikan kembali pada pemikiran awal. Ketika misalnya para pejuang kemerdekaan itu mencoba menegakkan dasar ekonomi untuk negara yang kita cintai ini. Jadi tadi kita katakan yang ketiga adalah peran negara dalam ekonomi, dan bagaimana misalnya negara berupaya untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan untuk semua rakyat dan tidak memberikan kesempatan kelompok-kelompok tertentu untuk memonopoli ekonomi secara membesar atau meninggi. Teman-teman sekalian, jadi yang berikutnya adalah yang keempat, pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Teman-teman sekalian, istilah pembangunan berkelanjutan itu sekarang itu menjadi pembahasan di semua negara. Jadi ekonomi yang disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan itu salah satu sebenarnya hal yang sangat penting adalah berkaitan misalnya dengan permasalahan ekologi. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti kemarin dihebohkan tentang bagaimana tambang-tambang di Indonesia seperti di Papua, tambang emas di Papua atau tambang timah di Bintan, itu sebenarnya menghancurkan tanah yang begitu luas, yang mendalam, dan tidak ada upaya pun untuk bisa sepertinya menanganinya kembali. Kemudian, hal yang sama juga dengan tanah-tanah. Ya, ingat, sekarang dihebohkan sekali tentang bagaimana masyarakat yang di IKN itu sekarang dan di Pulau Kalimantan, itu sebagian besar tanah-tanah itu sudah dikuasai oleh orang-orang dari Jakarta. Teman-teman sekalian, ini adalah hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pemimpin atau penegak negara ini, yang mereka berjuang bagaimana memikirkan dari awal supaya ekonomi Indonesia ini bisa berjalan atau dijalankan secara adil. Teman-teman sekalian, jadi pembangunan yang berkelanjutan itu artinya adalah sumber daya alam itu tidak boleh dihabiskan pada satu era atau satu periode pemerintahan saja, atau beberapa 2-3 periode pemerintahan, karena di situ ada hak rakyat Indonesia 100 tahun yang akan datang. Teman-teman sekalian, keberlanjutan itu adalah masalah global. Jadi bukan hanya masalah yang ada misalnya atau dituntut untuk satu negara saja. Dan kalau itu kita lakukan, sebenarnya kita melakukan pelanggaran tentang prinsip keberlanjutan itu secara global. Jadi teman-teman sekalian, harus ada upaya untuk bisa memikirkan bagaimana tahun 100 tahun ke depan itu masyarakat warga negara Indonesia itu masih memiliki sumber kekayaan alam dan tidak dihabiskan misalnya pada beberapa periode kemerdekaan saja, tapi itu adalah harus dipikirkan karena itu diberikan bukan hanya untuk pemilik orang-orang sekarang, tapi juga ada hak warga negara 100 tahun ke depan. Karena kita sering sekali mengatakan bahwa mengharapkan Indonesia ini hidup selama 1000 tahun atau lebih. Lalu bagaimana kalau misalnya sekarang kita habiskan semua sumber daya alam itu? Itu berarti satu pelanggaran dan mencoba menghilangkan hak warga negara untuk masa depan, dan itu berarti bertentangan dengan prinsip apa yang saya sebut tadi dengan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Pembangunan yang berkelanjutan merata itu sebenarnya tidak hanya terjadi ya di kota-kota untuk pembangunan, ya terutama sekali misalnya pembangunan pabrik apa segala macam, tapi juga pembangunan yang berada di daerah-daerah, terutama sekali misalnya tentang tambang-tambang dan juga misalnya pertanian. Dan yang kelima adalah keadilan sosial dan penghapusan kemiskinan. Teman-teman sekalian, di dalam Undang-Undang Dasar jelas sekali sebenarnya upaya itu bagaimana misalnya negara harus berupaya memberikan keadilan sosial ekonomi dan penghapusan kemiskinan itu. Teman-teman sekalian, sekarang kita sangat prihatin kalau memang dikatakan 1 dari 3 orang bayi yang lahir, mereka adalah terancam stunting. Bagaimana warga negara misalnya yang, apalagi masyarakat yang tahu warga negara yang kebetulan misalnya memiliki kesempatan untuk bisa menerapkan dan membela supaya jangan sampai ada stunting di Indonesia ini. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana mungkin biarkan ada orang yang misalnya melakukan korupsi ratusan miliar, bukan miliar, tapi ratusan triliun. Teman-teman sekalian, dan mereka hidup seenaknya saja dan memamerkan kekayaan mereka di depan mata rakyat yang kelaparan.
Teman-teman sekalian, semua warga negara memikirkan ini. Tidak boleh dibiarkan ada kelompok-kelompok yang hanya menikmati kekayaan alam dan sumber ekonomi Indonesia ini hanya beberapa pihak saja dan selebihnya tidak memikirkan tentang kesehatan dan keselamatan mereka. Teman-teman sekalian, yang keenam adalah kemandirian ekonomi. Jadi pada kemandirian ekonomi ini Hatta menekankan pentingnya kemandirian ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada negara lain. Teman-teman sekarang, ketergantungan yang dimaksud di sini misalnya dari berbagai macam hal. Coba bayangkan kalau misalnya kita sekarang ini ketergantungan bahan makanan, beras pun kita tergantung pada negara lain, garam pun kita tergantung kepada negara lain. Lalu apa tanggung jawab negara atau pemerintah sekarang ini untuk bisa memberikan apa yang kita sebut tadi kemandirian ekonomi? Sepertinya justru makin lama kita sebenarnya makin jauh dari apa yang dicita-citakan oleh Dr. Muhammad Hatta atau misalnya para pendiri negara ini, karena kita semakin lama semakin tergantung pada negara-negara lain. Padahal sebenarnya semestinya kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri karena begitu luas tanah dan air yang kita miliki dan di dalamnya banyak lagi terdapat misalnya sumber-sumber kekayaan yang bisa dimanfaatkan sebaiknya untuk semua warga negara. Jadi tadi sudah bicarakan yang keenam, dan ini sebenarnya mendorong produksi dalam negeri dan penggunaan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan nasional. Jangan sampai bisa ada coba dibuka misalnya tanah pertanian, kemudian ditanam padi yang tumbuh hasilnya adalah jagung, tapi itu pun misalnya dari jagung dari yang ada di pot-pot. Teman-teman sekalian, kebijakan yang tidak tepat. Kalau misalnya memang kita memberikan tugas pada orang yang tidak memiliki pengetahuan dan pertanggungjawaban untuk itu. Teman-teman sekalian, saya termasuk orang yang sebenarnya merasa prihatin dengan bagaimana sekarang misalnya ke depan kalau misalnya negara ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana masyarakat itu bisa dilepaskan dari kemiskinan. Teman-teman sekalian, apakah kita akan membiarkan itu? Saya selalu merasa tidak bisa menerima dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang dianggap sangat mendasar di dalam negara ini. Teman-teman sekalian, saya hanya pegawai biasa, pegawai kecil, yang memang merasakan juga penderitaan rakyat itu. Jadi saya pikir bukan hanya dia menjadi pemikiran sebagai akademisi, tetapi juga misalnya bagaimana pemikiran teori itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan, terutama misalnya bagaimana pemikiran ekonomi dari Dr. Muhammad Hatta ini bisa kita pikirkan kembali dan kita kembali jadikan sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Teman-teman sekalian, jadi itu tadi saya sudah kemukakan 6 prinsip utama dari ekonomi demokrasi atau ekonomi kerakyatan dari Dr. Muhammad Hatta itu, dan mudah-mudahan konsep itu bisa menjadi pemikiran dan perhatian kita bersama untuk dikembalikan dan diterapkan untuk dasar ekonomi Indonesia selanjutnya, dan mudah-mudahan sebenarnya tidak perlu mencari dasar pemikiran ekonomi yang lebih baik, karena sekarang kalau misalnya kita mencoba mempelajari dari pemikiran seperti misalnya Amartya Sen atau Stiglitz dan lain-lain pemenang hadiah Nobel itu, mereka semuanya sekarang sebenarnya mengarahkan pada apa yang kita sebut tadi, pada negara kesejahteraan. Teman-teman sekalian, saya memang bukan ahli ekonomi dan tidak pernah belajar ekonomi, hanya belajar tentang pemikiran ekonomi atau filsafat ekonomi, dan memang saya pernah sebagai dosen di program Doktor Ekonomi Indonesia FA. Tapi saya hanya khusus waktu itu masuk hanya beberapa tahun di Fakultas Akuntansi UI. Waktu itu rektor yang baru pindah dari Prancis ke Indonesia, dan saya diminta untuk memberikan kuliah tentang pemikiran ekonomi dan pemikiran-pemikiran dari negara kesejahteraan, pemikiran dari Amartya Sen, Stiglitz, dan Dr. Muhammad Hatta. Itu memang menjadi dasar pembahasan teori-teori yang dikemukakan atau pemikiran ekonomi yang dibahas dalam kuliah-kuliah tersebut. Dan sekarang saya coba untuk mengingatkan kembali tentang pemikiran itu, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan memikirkan bagaimana misalnya kita bisa memberikan ekonomi kerakyatan itu yang memberikan upaya untuk menghindarkan kemiskinan dan stunting untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.